Calon Wakil Presiden, Cawapres. 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres. 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit, bos. Sing untung negara liya, bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biangkero ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ya. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah. Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen,
bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan kami berdua Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin slogan Imin, kita bikin Kisah Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghangatkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Mohaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan, ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma baik ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini. Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan penggerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu Pak. Warga bukan warga.
ini sangat luar biasa, menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Pak Lembong apa karena Pak Tom Lembong lagi viral nih Gus? Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Lembong ini membawa semangat teman-teman kita. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak Pak Tom? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Caimin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus, Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong terkait dengan yang di Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat
dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah. Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita. Tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin slogan Imin, kita bikin Kisah Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda. Sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif.
Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih Gus, hari ini acara pertama Polda Jogja nih Gus, gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan penggerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan. Dan insya Allah solid Jakarta, warga NU, warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang, apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus pertemuan dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Gus, di Sidoarjo itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol.
Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit, bos. Sing untung negara liya, bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma. Keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin slogan Imin, kita bikin Kisah Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya.
Amin benar. Amin benar. Amin benar. Amin benar. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. TPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih Gus? Hari ini belajar pertama Pemda Jogja nih Gus, gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan penggerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan. Dan insya Allah solid Jakarta, warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa, menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu padu, menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang, apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang kenetralan, netralitas
beberapa pekan ini ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang sumber daya. Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong terkait dengan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang kerok ekonomi kita gak maju-maju.
Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari, yang 16 hari ya. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah. Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin slogan Imin, kita bikin Kisah Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghangatkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Mohaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan, ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka
maka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma baik ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih hari ini pelajaran pertama Pemda Jogja nih Gus, gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Jakarta, warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta, karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambang misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Caimin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus pertemuan dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menata. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan perubahan. Sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu
siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia. Betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma. Keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin slogan imin, kita bikin kesaan supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda. Sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin.
Yogyakarta, kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih hari ini pelajaran pertama Pemda Jogja nih Gus? Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan bagus. Kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan. Dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang ditantang sumber daya. Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus pertemuan dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Gus, di situ aja itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi.
Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak? Karena negara ini butuh duit banyak. Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit, bos. Sing untung negara liya, bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah. Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita. Tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin Lepet Imin, kita bikin Desak Anies supaya apa?
supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Muhaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua. Kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghangatkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. TPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta, terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa, mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan, ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling juara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini, Gus. Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga, bukan warga. Ini sangat luar biasa, menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu padu, menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang, apa karena Pak Palembang lagi viral nih, Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun, misalnya itu mau ngajak patung
Iya, nanti kita lihat. Ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Gus, di Sidoarjo itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Kenapa betul?
harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biangkero ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ya, 16 hari ya. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin surat imin, kita bikin kisah Anies supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda. Sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Mohaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan.
tidak akan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma baik ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih hari ini pelajaran tentang Pemda Jogja nih Gus? Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Jakarta, warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambang misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan,
cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia. Betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma. Keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil, bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biangkerok ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita. Tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi, kita bikin slogan imin, kita bikin kisah Anies. Supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta, terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta,
kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa, mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu mereka maling-maling juara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga, bukan warga. Ini sangat luar biasa, menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu padu, menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Pak Lembong, apa karena Pak Tom Lembong lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah bisa ada waktu ikut pembangunan kita yang tentu berharap dengan Lembong ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak Pak Tom? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Caimin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB juga. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih.
Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak? Karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit, bos. Sing untung negara liya, bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul-betul. Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul. Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil. Bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biar ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi, kita bikin Lepet Imin, kita bikin Desak Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda.
sehingga begitu Anies Muhaimin mendapatkan mandat memimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua. Kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta, terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan, ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma biqil aqamatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sini Gus. Gimana nih hari ini belajar tentang Lembong? Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak Gubernur kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan bergerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu padu. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa, menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu padu, menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Pak Lembong, apa karena Pak Tom Lembong lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Lembong ini membawa semangat teman-teman. Terus nanti kalau mau keliling ke Tambun, misalnya itu mau ngajak Pak Tom? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom.
Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Nggak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya, biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ingin mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong terkait dengan yang di PKB dikejar KPK juga. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri rapat umum rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul? Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul? Aturan harus dibuat
Contohnya pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil, bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang kerok ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya 16 hari ya. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah. Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita, tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi. Kita bikin surat imin, kita bikin kisah Anies supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat pemimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua, kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghangatkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa. Mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Mohaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan,
dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Allahumma biqil aqamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih hari ini pelajaran Pak Lembong Jogja nih Gus? Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan penggerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Yogyakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu Pak. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta, karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Pak Lembong apa karena Pak Lembong lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Lembong ini membawa semangat teman-teman kita. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambak misalnya itu mau ngajak patung? Iya nanti kita lihat, ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya, harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Cak Imin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang Pernah ditantang data Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Potong Lembong Itu kan yang di PKB lagi dikejar Ya, urusan dia. Potong Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh co-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu calon presiden, Capres 01 Anies Baswedan. Mereka berdua bakal melakukan agenda bersama yang berlangsung di DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Keduanya bakal hadir dalam acara Desak Anies X Lepet Imin Fit, Roma Irama. Acara itu merupakan diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok buruh dan para ojol. Inilah yang disebut sebagai kesabaran di dalam menatap. Tadi saya diskusi sama Pak Tom. Apakah eksplorasi habis-habisan itu karena kita butuh duit banyak, karena negara ini butuh duit banyak? Jawaban saya di luar dugaan, kata Pak Tom, yang masuk cuma sedikit bos. Sing untung negara liya bos. Karena itu kita lakukan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jogja, nasib anak cucu tergantung perubahan yang terjadi bagi bangsa kita. Insya Allah saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua.
Insya Allah hati nurani rakyat bicara bahwa perubahan itu kebutuhan nyata, betul? Bahwa perubahan itu kebutuhan langsung di depan mata kita, betul? Karena itu siapapun saya ingatkan, cara-cara jahat, cara-cara kasar yang menghadang perubahan ini akan sia-sia, betul? Karena itu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama untuk menyelamatkan pembangunan negeri ini, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, menyelamatkan pembangunan yang benar-benar membawa Indonesia unggul di mata dunia. Allahumma keadilan sosial itu mutlak menjadi syarat dilakukan pembangunan dalam bidang apapun, termasuk tambang. Contohnya, apakah Kalimantan Selatan makmur karena batu baranya bertebaran di mana-mana? Ternyata tidak. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul-betul. Karena itu kita butuh lakukan keadilan sosial. Salah satu caranya gampang. Pemain tidak boleh merangkap sekaligus wasit. Betul. Aturan harus dibuat fair, terbuka. Contohnya, pelaku bisnis harus terlibat semuanya secara adil, bukan pemain tertentu yang melakukan kolusi membuat aturan hanya menguntungkan segelintir orang. Ini biang kerok ekonomi kita gak maju-maju. Karena itu harus dilakukan perjuangan keadilan sosial. Inilah yang namanya perubahan. 16 hari ke depan ini benar-benar agar Indonesia berubah, Indonesia kembali kepada asas demokrasi, kembali kepada asas hukum, kembali kepada asas kemanusiaan, kembali kepada asas lingkungan dan keberlanjutan. Semuanya sudah ada dalam konstitusi kita. Tinggal saatnya konsekuen, bertanggung jawab, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdua, Anies Mohaimin didukung panjenengan sedoyo, insya Allah 5 tahun bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kerja keras 5 tahun ini akan kita wujudkan semua cita-cita kita. Inilah yang kemudian kita senang dialog, kita senang ketemu, kita senang berdiskusi, kita bikin slogan Imin, kita bikin Kisah Anies, supaya apa? Supaya semua terlibat di dalam proses dan agenda, sehingga begitu Anies Mohaimin mendapatkan mandat pemimpin, semua rakyat terlibat dan mensukseskannya. 5 tahun tidak lama, 5 tahun waktu yang pendek, hanya sukses apabila rakyat dilibatkan dan menjadi bagian utama dari proses pembangunan bangsa dan negara. Allahumma. Kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang memesan kepada kita semua. Kalau saya bilang amin, amin menang, tolong dijawab insya Allah, ya. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Insya Allah. Sekuat apapun tangan-tangan kekuasaan, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghantarkan perubahan. Sekuat apapun cara-cara yang dilakukan, makanya kita harus waspada ini. DPS, kelurahan, kita harus waspada. Sekuat tenaga apapun, menggunakan kecurangan apapun, kalau kita waspada dan sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa kita atasi. Allahumma. Selamat berjuang. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kekuatan dan kesabaran, kemenangan 14 Februari 2024 di tangan kita. Allahumma. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh Yogyakarta, terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta menang, insya Allah Indonesia pasti menang. Amin. Dari Yogyakarta kita himbau kepada seluruh kekuatan bangsa, mari sukseskan pemilu. Pemilu adalah tonggak sebuah bangsa. Jangan pernah mencederai pemilu kita. Kalau pemilu ini tidak fair dan tidak adil, yang hancur adalah legitimasi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kalau pemilu ini curang dan tidak adil, maka 5 tahun pemerintahan yang akan datang tidak memiliki kepercayaan. Kalau tidak memiliki kepercayaan, jangan harap akan ada pemerintahan yang efektif. Jangan harap akan ada pemerintahan yang bisa berjalan baik. Karena itu hanya satu, mari kita langsungkan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena apa? Pemilu bukan agenda Muhaimin, pemilu bukan agenda Anies saja, pemilu bukan agenda partai politik saja, tapi pemilu adalah agenda bangsa untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Siapa yang mencurangi pemilu berarti melawan harkat martabat bangsa Indonesia. Setuju? Setuju? Kalau ada kecurangan lalu kita lakukan apa? Lawan. Lawan. Saya bilang yang curang jawab lawan ya. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Yang curang. Insya Allah dengan semangat perlawanan itu, mereka maling-maling suara tidak akan berani bertindak dan berbuat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginep sini Gus. Gimana nih hari ini ngajar Bapak Pemda Jogja nih Gus? Gimana? Ya, saya alhamdulillah dengan Pak kali ini ketemu seluruh tokoh-tokoh dan penggerak kemenangan di menjadi konsolidasi pergerakan kemenangan dan insya Allah solid Jakarta, bahkan warga Muhammadiyah Yogyakarta bersatu Pak. Warga bukan warga. Ini sangat luar biasa menjadi potensi kebersamaan umat Islam Yogyakarta. Karena NU Muhammadiyah itu selamanya ini biasanya berbeda-beda, terus hari ini alhamdulillah warganya bersatu menunjukkan kekuatan yang insya Allah membawa. Gus, hari ini bawa Palembang apa karena Pak Palembang lagi viral nih Gus? Aja sih. Ya alhamdulillah Pak bisa ada waktu ikut rombongan kita yang tentu berharap dengan Palembang ini membawa semangat teman-teman di daerah. Gus, nanti kalau mau keliling ke Tambun misalnya itu mau ngajak patung. Iya nanti kita lihat ya bisa jadi Pak Tom. Terus Pak Prabowo bilang kalau Prabowo Gibran sama tim Indonesia Maju itu timnya Pak Jokowi. Koalisi Indonesia Maju sama Prabowo Gibran dibilang Pak Prabowo timnya Pak Jokowi. Tidak peduli, yang penting kita kalahkan mereka. Gus, kemarin Pak Jokowi juga ketemu sama AHY di Jogja. Jadi gimana Gus tanggapannya? Ya biasalah ketemu tokoh politik antar tokoh politik biasa. Yang penting buat kita bukan faktor. Gus, NU mendesak tentang netralitas beberapa pekan ini, ada tanggapan? Ya harusnya pengurus NU netral. Yang penting warga NU amin. Apa yang diarahkan ke Amin? Nggak ada arah-arah. Caimin, statement Pak Luhut itu tadi minta ditanggapi Pak. Amin. Yang ditantang data. Ya sudah. Kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Gus bertemu dengan Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut Gus? Ya, insya Allah. Gus, malam ini simpatisan PKB ini mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Gimana Gus tanggapannya Gus? Itu palsu. Pak Tom Lembong itu kan yang di PKB lagi dikejar PKB. Ya, urusan dia. Pak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisasata, Yogyakarta, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024.
Dalam agenda yang merupakan safari politik Cak Imin ini tampak ia didamping oleh ko-kapten tim nasional, Timnas. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Cak Imin, Tom Lembong bersama rombongan tiba di lokasi sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan kemeja putih. Rombongan Cak Imin disambut dengan iringan-iringan musik dan juga pentungan. Sebagai informasi, hari ini Cak Imin berkampanye di Yogyakarta. Kemudian, siangnya direncanakan ia bakal langsung terbang ke Jakarta